Jadi Bu Yohana, di sini saya menemukan data dari kunjungan sebelumnya di rumah sakit ini kalau ibu itu mengalami obesitas ya Bu. Kemudian setelah tadi kita lakukan pemeriksaan, diketahui juga kalau lingkar lengan atasnya ibu itu melebihi dari ambang batas, yaitu 32 di masa kehamilan usia 2 minggu gitu Bu. Kemudian saya menyarankan ibu untuk melakukan konseling bersama ahli gizi di rumah sakit ini, karena kita juga ada ahli gizi yang bisa membantu ibu untuk mungkin memberikan saran mengenai diet yang cocok buat ibu gitu. Oke, sebenarnya terima kasih banyak Ibu sudah berkunjung di klinik saya untuk melakukan konseling gizi pada pagi hari ini. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya terkait solusi terbaik dan juga langkah-langkah yang paling tepat untuk mengatasi apa yang sedang Ibu keluhkan hingga saat ini, seperti itu ya. Oke, sebelumnya kenalkan Bu, nama saya Jundiva Putri Maharani. Saya ahli gizi yang nantinya akan melakukan konseling bersama Ibu, seperti itu ya. Oke, agar kita lebih dekat Ibu, biar lebih kenal. Dari Ibu sendiri ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Yohana. Oh, Ibu Yohana, iya. Kalau ini siapanya Bu? Saya mertuanya. Oh, alah mertuanya, enggak. Nemenin. Oh, nemenin. Kasihan suaminya lagi sibuk kerja. Oh, alah begitu. Kerja di mana? Di pabrik sih, pabrik tapi daerah utara. Oh, gitu. Oke. Kalau boleh tahu Ibu Yohana ini usianya berapa ya, Bu? Sekarang saya lagi di usia 30. Ini 30 tahun. Terus kehamilannya ini kapan? Ini kehamilan pertama saya. Oh, kehamilan pertama. Iya. Terus udah berapa minggu, Bu, atau berapa bulan? Ini 4 minggu ya Bu ya? Iya, Saya seneng banget cucu pertama saya. oh, alah, cucu pertama. Terima kasih. Selamat ya, karena sudah mendapatkan omongan gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu biasanya nih sehari-hari Ibu Yana ada melakukan kerja gitu enggak, atau di rumah aja? Semenjak hamil ini tuh saya itu sering tidur-tiduran ya Bu ya. Mungkin karena ibu saya datang, mertua saya datang. Jadi mertua saya yang bantuin kerjaan rumah, saya itu cuman nyapu-nyapu gitu ya Bu ya. Oh iya, oke. Berarti nggak kerja di kantoran ya Bu ya? Enggak, Oh. saya di rumah aja, rumah tangga saya. Oh, alay bermata enggak, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus biasanya suaminya juga pulang tiap hari atau enggak, Bu? Karena pabrikan ya, jadi setiap hari, setiap jam berapa ya pulangnya? Tapi malam pulangnya gua kasihan, jadi tak suruh di rumah tak temenin gitu. Oh iya, biasanya jam berapa Bu Oh, pulangnya? malam kadang jam 10, kadang bahkan sampai dini hari. Oh alah. Sabar ya, nggak apa-apa. Itu juga buat kebaikan ibu. Suami ibu juga bekerja buat nanti persiapan persalinan ibu gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kan di rumah juga udah ada ibu mertuanya gitu ya. Iya. Dirawat aja Bu, ini Bu Yohananya biar sehat selalu gitu ya. Oke. Berarti sini Ibu Yohana akhir-akhir ini ada merasa kejanggalan gitu nggak Bu, atau keluhan-keluhan gitu? Saya itu entah kenapa ini ya, mungkin sejak hamil itu ya, saya tuh merasa mudah capek, itu makanya saya itu cuma bantu ibu saya ini nyapu-nyapu aja gitu. Oh iya. Udah ngos-ngosan Mbak saya tuh. Oh, mudah ngos-ngosan, iya. Terus biasanya tuh kalau makan itu disiapin ibu mertuanya atau gimana? Terkadang ibu mertua saya nyiapin, kadang saya juga ngambil gitu. Oh, ngambil di mana Bu? Ngambil di dapur. Oh, masak sendiri. Ngambil. Oh, begitu. Iya, iya. Kalau boleh tahu nih, Ibu Yohana ini sehari-harinya makannya apa aja Bu?
lengkap sih ya Bu ya. Saya Nasi, masakin semua Mbak, Heeh. pokoknya apa maunya saya masakin. Oh, Dia gitu. pengen jajan saya beliin semuanya pokoknya. Oh iya. nasi ada, lauk ada. Itu saya tuh pernah dengar itu apa? Lauk hewani, lauk nabati. Ibu saya ini, mertua saya ini masakin saya. Sayur juga saya makan, buah juga kok. Saya Oh, beliin telur iya. ayam, telur bebek, telur Mm-mm. puyuh, Oh, pokoknya telur apa ya Mbak? keren. Itu udah bener banget. Terima kasih banyak karena udah eh, tahu apa yang harus dipenuhi gitu selama Ibu Yohana ini hamil gitu. Terima kasih banyak sudah memenuhi kebutuhannya Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, biasanya porsi nasinya yang Ibu makan satu kali makan itu berapa Bu? Gini mungkin ya Mbak ya. Saya kan sebelum hamil tuh makannya itu juga banyak. Nah, pada saat hamil ini saya merasa, oh saya harus memberi makan 2 orang nih, diri saya sendiri dan mungkin janin saya ya. Jadi ada mungkin segini ya. Oh Heeh. iya. Kira-kira itu berapa centong Bu? Berapa? 5 mungkin ya, 5. Oh iya. Ada itu 5. Wah, oke. Nah, terus biasanya Ibu makannya berapa kali sehari? Normal sih Mbak ya, 3 kali saya tuh untuk makan nasinya saya 3 kali ya gitu. Oh, dalam 3 kali itu makannya juga selalu lengkap Bu? Lengkap. Saya makan nasi tadi yang segini itu, terus saya juga ada tadi itu ya saya bilang lauk hewani ya, ikan. Kalau misalnya lauk nabatinya itu tahu tempe ada pasti, terus sayurnya, tapi mungkin saya agak sedikit tidak suka sayur, jadi porsi sayurnya itu agak sedikit. Oh, sedikit iya. Oke. Buah juga saya makan gitu, semangka yang segini-segini Oh, saya iya. makan. Nah, biasanya Ibu lauk hewaninya cuma ikan aja atau ada ayam, telur gitu? Kalau untuk lauk hewani saya ganti-ganti kok. Mertua saya ini suka masak dasarnya ya, Oh, suka masak, iya. suka belanja. Pokoknya menunya harus ganti-ganti Mbak Heeh. saya. Oh. Biar gak bosen. Iya, benar. Gitu. Oke. Biasanya apa aja selain ikan? Ada ayam, ada daging ya Bu ya. Ada daging sapi, terkadang daging kambing. Kalau misalnya masak daging kambing kan agak susah ya. Jadi itu kadang-kadang lah gitu. Oke. Terus biasanya selain makan yang makanan pokok tadi yang nasi, terus lauk, sayur, buah gitu. Ibu Yohana ini ada nyemil makanan ringan lain nggak Bu? Ada, itu wajib Mbak. Saya itu Oh, wajibnya iya. itu bahkan dari sebelum saya hamil ini kewajibannya itu 1 hari itu setidaknya makan 1 es krim. Oh, satu Tapi semenjak hamil ini ya Bu ya, Mbak ya, saya itu lebih sering ngemil lagi. Karena balik lagi ke yang saya bilang tadi itu, saya rasanya itu memberi makan 2 orang, saya sendiri dan janin saya. Jadinya itu saya es krim itu ada 3 kali sehari. Terus mertua saya juga suka ke pasar kan ya, jadi beli jajan pasar ya Bu ya. Jajan pasar ada, terus banyak di depan rumah juga banyak jualan kayak bola-bola ubi gitu Oh, tuh. iya. Ada depan rumah tuh. Oke. Nah, biasanya nih kalau misal makan es krim gitu dalam 1 minggu itu berapa kali kira-kira? Itu setiap hari. Oh, setiap hari. Iya, saya setiap hari harus makan es krim. Oh, 3 kali sehari gitu. Iya. Oh, sama kayak makan berarti. Oh iya. Walah, iya. Terus biasanya tuh 1 kali makan itu es krimnya seberapa Bu? Ya 1 cup itu Mbak, yang segini kan ada ya, cup 100 gram kalau nggak salah saya baca itu 100 gram. Oh, 100 Iya. gram. Nah, itu emang pengen aja atau lagi ada ngide atau apa gitu? Sebenarnya kalau dari sebelum hamil itu berawal dari ya saya pengen, tapi kok lama-kelamaan oh ini menjadi kebiasaan ya. Terus sejak hamil kemarin tuh juga kayaknya es krim ini saya harus tambah lagi deh, tapi kan nggak mungkin langsung makan 2 ya Bu ya. Jadi habis makan siang saya makan lagi, habis makan malam saya makan, habis sarapan saya makan gitu. Oke. Sebenarnya saya juga udah paham banget ya, karena Ibu Yohana juga hamilnya masih awal trimester 1, pasti masih ngidamnya itu masih kuat gitu ya, sering ngidam gitu. Saya paham banget dan
pemikiran bahwa menghidupi dua orang itu juga saya juga sudah paham betul terkait hal itu, tapi di sini saya mau menekankan kembali bahwa memang dalam tubuh ibu hamil itu ada janinnya, tapi kesehatannya, kemudian pola makannya, jenis makanan yang dikonsumsi itu harus ditakar sesuai dengan kebutuhan gitu. Tadi udah bagus kalau misal makannya itu udah lengkap, ada nasinya, ada lauk hewaninya, lauk nabatinya, terus udah makan sayur juga, makan buah, itu udah bagus. Tapi karena ini balik lagi tadi kondisinya Ibu Yohana kan udah bilang kalau sudah obesitas sejak sebelum hamil gitu ya Bu ya, jadi konsumsi nasinya itu bisa dikurangi secara perlahan gitu, karena kan udah kebiasaan ibu ya makannya tuh banyak gitu ya, jadi dikuranginya bisa sedikit demi sedikit itu nggak apa-apa gitu. Terus buat ibu mertuanya juga gitu, saya juga paham bahwa rasa khawatir, apalagi ini cucu pertama ya Bu ya, saya paham banget pasti ingin memberikan yang terbaik gitu buat cucunya, buat menantunya biar sehat selalu selama hamil gitu. Saya paham, tapi kembali lagi bahwa kondisi Ibu Yohana emang butuh perlakuan yang lebih ekstra gitu ya Bu ya, jadi harus dijaga lagi untuk konsumsi makanan manisnya gitu, bisa diatur lagi gitu, boleh makan es krim, terus makan bola ubi yang di depan rumah itu boleh, tapi nggak sesering sekarang kan 3 kali sehari gitu, mungkin bisa dikurangi perlahan gitu, sedikit demi sedikit gitu ya. Gorengan gimana Mbak? Saya tuh suka banget ya sama gorengan. Nggak apa-apa, gorengan biasanya Ibu Yana makan gorengan apa? Pisang goreng. Oh, pisang goreng. Pisang goreng, tempe goreng saya suka banget. Oh iya, nggak apa-apa dimakan, tapi kembali lagi harus diatur jumlahnya itu berapa, porsinya seberapa gitu. Kalau sekarang itu biasanya makannya berapa kali makan gorengannya? Gorengan itu saya setiap sore sih ya, 1 kali ya, itu 1 kali sehari itu biasanya 2 sampai 3 biji. Oh gitu. iya, tiap hari ya itu ya Bu Iya. ya? Ya nggak apa-apa, makan gorengan itu nggak apa-apa, karena kembali lagi tadi kebutuhannya kan juga nambah gitu ya Bu ya, karena lagi hamil nggak apa-apa, tapi nanti mulai dikurangi sedikit demi sedikit, karena kan tadi juga sudah tahu kalau ibu mengalami obesitas gitu, jadi untuk makan gorengan, makan es krim, terus makan nasinya itu bisa dikurangi secara perlahan biar nanti selama kehamilan yang nantinya itu ada 8 bulan ke depan gitu, itu bisa lebih baik gitu kondisi kesehatannya, biar nggak ngos-ngosan lagi kayak sekarang kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih dari ibu, akhir-akhir ini ada mual nggak Bu? Kalau misal makan segitu banyaknya gitu? Mual sih ada ya Mbak ya. Saya itu berapa jam sekali tuh suka mual sih ya. Cuman kadang ada yang muntah sampai muntah, ada yang mual aja gitu ya. Oh iya, biasanya kalau mual itu mual banget atau mual ya sekedar sesekali aja gitu mualnya? Ya itu yang kayak saya bilang, ada yang mual banget sampai saya muntah, ada yang mual-mual biasa aja yang nggak sampai mengeluarkan enggak gitu. Tapi ya mual gitu perasaannya. Oke. Itu tiap hari ya Bu? Iya tiap hari. Biasanya sering mualnya itu di pagi hari atau malam hari atau siang hari? Biasanya itu pas bangun tidur ada pasti. Terus kadang sore-sore juga suka mual gitu. Nggak mesti Mbak. Oh Iya, nggak nggak mesti benar. Kadang sampai gitu di kamar mandi kasihan. Alah, Sekali iya. tak kasih es, sekali teh hangat. Iya. Kan biar kan dia ngeluarin gitu tuh kan, makanannya keluar, lemes kasihan banget, tak kasih teh. Walah iya ya. Terus biasanya kalau minum teh gitu pakai tambahan gula lagi? Pakai Bu. Pakai kan kamu nggak suka kalau Iya. tawar. Oh iya, oke. Terus biasanya ibunya ngasih gulanya berapa Bu? Kalau sekali buatin teh gitu? Kadang 2 sendok sih Mbak, biasanya dia standar teh lah Mbak. Oh 2 sendok itu munjung penuh 2 banget. sendok, ya 2 sendok
sendok makan mbak, sendok makan sih, sendok makan mbak. Oh alah, iya iya, oke oke. Itu berarti tiap mual muntah gitu ibu kasih teh terus? Kadang teh, kadang yo pengennya es krim yo, jadi yo kudunya anak tuh mbak yo, tapi yo Iya. wis pengennya es krim yo gak mual yo gak apa-apa tak kayak es krim. Oh iya, oke oke. Terus biasanya nih Bu, kalau misal sekali bikin teh gitu waktu setelah mual itu langsung dihabiskan atau diminum nanti lagi atau dimakan nanti lagi gitu? Habiskan. Oh, Kan langsung biar habis. anget ya, kan anget gitu ya mbak ya, jadi kan enak gitu ya bu ya dalam lah gak dihabiskan, badan tak paksa harus habiskan mbak. ya. Anget Oh soalnya. langsung habis ya. Biasanya ibu bikinnya segelas berapa? Segelas ini mbak, gelas It- warung Oh itu penuh. penuh. Oh iya ya, oke oke. Nah di sini kan ibu biasanya kalau mual itu kan minum teh gitu ya. Saya tahu banget kalau misal mual itu kita pasti butuh yang hangat-hangat gitu buat menghangatkan tubuh kita biar nggak mual lagi, biar apa yang kita keluarkan itu bisa dipenuhi lagi gitu ya kebutuhannya. Saya paham banget, tapi kembali lagi bahwa dalam satu hari Ibu Yohana ini kan nggak cuma minum teh aja gitu ya, ada yang makan es krim, ada makan bola ubi juga, makan gorengan, makan nasi juga. Nah itu kan banyak gulanya ya Bu ya. Nah itu mungkin kalau misal mulai dikurangi sedikit demi sedikit itu bisa secara bertahap gitu. Oh apa gini ya mbak ya? Jadi mungkin setiap saya muntah air anget gitu ya mbak, jadi nggak gula ya? Boleh, Oh, iya, air iya, iya. hangat gitu. Kan yang penting hangat dulu ya Bu ya. Nanti untuk kebutuhan gulanya kan tadi udah makan es krim gitu, terus udah makan bola ubi kan juga manis ya Bu ya gitu. Jadi bisa diantisipasi sama minum air hangat gitu. Bener kata Ibu Yohana ini pinter loh ya, udah tahu gitu kalau dirinya itu mengalami kondisi yang seperti ini, terus harus ya apa gitu udah terfikirkan gitu. Oke, baik. Terus selama hamil ini Ibu Yohana pernah periksa ke dokter kah? Pernah, saya pernah periksa ke dokter. Oke, itu kapan Ibu terakhir periksa ke dokter? 2 minggu yang lalu mungkin ya. Ini kan saya kan sebelum hamil tuh kan sudah dinyatakan obes ya. Iya. Itu dokter juga yang menyatakan. Nah pas hamil ini yang pas usia 2 minggu itu, yaitu pertama kali saya ke dokter itu saya juga dinyatakan obes dan diminta dokter itu untuk datang ke ahli gizi seperti itu. Oke. Terus selama hamil ini Ibu Yohana pernah ke dokter nggak ya? Iya pernah, pas saya dinyatakan hamil itu 2 minggu yang lalu itu ya. Oh iya. Saya pernah ke dokter. Terus diperiksa dokter itu Ibu diperiksa apa aja? Ini saya itu sedikit cerita dulu ya mbak. Iya, ya. nggak apa-apa. Jadi sebelum saya hamil itu kan saya sudah dinyatakan obes, itu ya dokter juga yang menyatakan. Terus saya juga balik lagi ke dokter, ternyata itu hamil. Iya. Nah tapi pada saat itu juga dinyatakan obes gitu. Dan saya dokter itu minta saya itu untuk datang ke ahli gizi untuk konseling gitu katanya. Oh iya. Terus sebelum dokternya minta Ibu untuk ke ahli gizi buat konseling gitu, dokternya ada melakukan pengukuran gitu nggak Bu? Ada. Saya itu diukur berat badan, tinggi badan. Ini apa Bu? Diukur apa ini Bu? Ini. Oh, lingkar lengan atas. Iya, ini Oh, yang iya. ini. Oke. Terus kata dokternya berat badannya Ibu berapa? Berat badan saya tuh 80 berapa ya Bu? 82 mungkin ya. Oh, 82. Iya. Terus tinggi badannya kemarin berapa? 158. Oh, 158. Cukup tinggi ya. Terus yang lingkar lengan atas kemarin berapa katanya, Bu? Itu nyampai 32 kalau nggak salah ya. Iya, 32 ya Bu ya. Iya. 32. Terus
kata dokternya gitu, setelah dilakukan pengukuran, hasil obesitasnya itu karena pengukuran lingkar lengannya tadi gitu ya Bu ya? Iya, katanya kalau ini ya, kalau parameter apa ya itu Mbak ya, batas Oh, ambang batas. iya, ambang batas benar. Saya katanya melebihi ambang batas. Oh gitu, Ah. iya oke. Terus berarti ini ibunya dinyatakan obesitas karena lingkar lengan atasnya melebihi ambang batas. Ibu hamil normal gitu ya Bu ya. Oke, padahal masih trimester 1 tapi lingkar lengan atasnya udah besar gitu ya. Oke, berarti bisa saya simpulkan ya Bu kalau yang dikatakan dokter tadi, Ibu Yohana ini mengalami obesitas karena lingkar lengan atasnya sudah melebihi ambang batas gitu ya Bu ya. Terus sesuai yang telah Ibu Yohana ceritakan tadi sama ibu mertuanya tadi ceritakan, kalau misal tiap hari itu makannya nasinya banyak, terus suka minum teh setiap mual gitu, terus makan es krim tiap hari gitu ya, makan bola ubi juga tiap hari gitu. Berarti bisa saya simpulkan ya kalau misal Ibu Yohana ini mengalami obesitas karena pola makannya ibu yang masih kurang seimbang gitu, karena nasinya tadi itu kebanyakan gitu kan, 5 centong itu terbanyak banget gitu ya, kalau dalam piring itu bisa mundung segini juga gitu kan ya Bu ya, sampai mungkin lauknya itu juga sampai di pinggir-pinggirnya gitu kan, nggak bisa di atasnya gitu ya. Kadang nggak pakai piring Mbak, pakai nampan langsung gitu. Oh pakai Iya, jadi nampan. biar langsung sekalian. Walah iya, berarti biar luas gitu Iya. maksudnya. Walah iya, tapi ya kembali lagi kalau misal nasi sebanyak 5 centong itu untuk ukuran Ibu Yohana yang masih hamil trimester 1, apalagi sebelumnya juga udah dinyatakan obesitas, itu dalam ukuran kebutuhan gizi itu masih berlebih gitu, jadi perlu dikurangi secara bertahap, nggak apa-apa. Terus tadi Bu Yohana juga bilang kalau misal sehari-hari itu banyak tidurnya, terus kalau misal aktivitas itu ya paling cuma nyapu gitu ya, bantu-bantu karena sering ngos-ngosan, mudah lelah gitu ya Bu ya. Nah itu berarti aktivitas dari Ibu Yohana tiap hari itu masih kurang gitu. Nah tadi kan Ibu makannya banyak tapi aktivitasnya sedikit, jadi resiko buat keparahan obesitasnya juga bisa lebih meningkat gitu. Nah terus Ibu tadi juga bilang kalau misal sering mual, sering muntah, terus makan es krim, minum es krimnya, minum teh hangatnya itu bisa banyak gitu, apalagi tiap buat teh ibu mertuanya juga ngasih gulanya 2 sendok gitu ya. Terus mualnya tadi kan hampir 2-3 jam sekali, berarti satu hari itu bisa sampai 7-8 kali gitu kan ya mual muntahnya. Nah kalau misal tehnya satu kali bikin itu 2 sendok makan, berarti dalam satu hari bisa 14-16 sendok gitu ya. Nah itu untuk kebutuhan gulanya itu masih berlebih gitu, jadi perlu untuk dikurangi secara bertahap gitu. Karena tadi Bu Yohana juga nggak suka manis, nggak suka yang tawar-tawar, suka yang manis-manis, itu bisa mulai dikurangi sedikit demi sedikit gitu. Nah dari Ibu Yohana nih, setelah mendengarkan apa yang udah saya katakan barusan ini, Ibu pernah berpikir nggak ya Bu, kalau misal Ibu mulai merubah perilaku konsumsi Ibu gitu menjadi lebih seimbang, makan nasinya itu bisa sesuai kebutuhan, terus makan gulanya dikurangi gitu, Ibu pernah berpikir nggak ya Bu, nanti manfaat yang Ibu dapatkan itu apa? Pernah sih ya Mbak ya, cuman saya itu ya udah cuman mikir-mikir aja gitu ya, belum sampai pada tahap saya mau melakukan. Oh iya, terus yang pernah Ibu Yohana pikirkan itu apa? Misalnya kayak manfaatnya kalau sekarang melakukan perubahan perilaku, nanti Ibu Yohana bisa merasakan tubuh yang lebih sehat gitu misalnya. Mungkin lebih ke apa ya Bu ya,
em, mungkin lebih ringan ya badannya ya, atau tadi kan saya ngos-ngosan tadi itu ya, mungkin bisa itu ya, mungkin badan saya jadi bisa enak dibuat jalan gitu, enak dibuat beraktivitas, mungkin itu ya. Ya, betul banget itu manfaat yang bisa Ibu Yohana dapatkan gitu kalau misal mulai melakukan perubahan konsumsinya bisa lebih sehat gitu. Terus nanti kesehatan ibu dan juga janin ibu juga bisa lebih optimal gitu Ibu, karena kan tadi ibu juga masih trimester pertama gitu ya, masih butuh penguatan janinnya juga gitu. Jadi kalau misal Ibu Yohananya sehat, nanti janinnya juga bisa lebih sehat gitu. Nah, terus kalau misal nih dari manfaat yang pernah Ibu pikirkan tadi, kira-kira Ibu juga pernah nggak sih mikir nanti kalau saya berubah menjadi lebih sehat lagi, kira-kira konsekuensi apa yang bakal Ibu dapatkan gitu? Pernah terpikir itu nggak? Konsekuensi maksudnya gimana ya Mbak? Kayak misal nih, kalau Ibu melakukan perubahan itu Ibu nggak jadinya itu konsumsi gulanya itu jadi turun, terus jadinya itu sering mual terus gitu. Pernah nggak kayak mikir kayak gitu? Mungkin belum pernah sih Mbak ya, cuman kalau sekarang saya berpikir mungkin kalau secara bertahap bisa sih Mbak ya. Ya. Terus kira-kira kalau misal nih Ibu Yohana nggak makan manis gitu, dikurangin makan manisnya, mualnya kira-kira bakal lebih sering atau enggak? Sepertinya enggak ya. Berarti kalau misal lagi mual terus konsumsi tehnya dikurangi itu masih aman gitu ya Bu ya? Harusnya ya. Mungkin saya sekalian daripada saya teh tawar gitu ya, saya lebih baik air hangat sih, karena kan teh tawar tuh rasanya pahit ya. Lebih enak air putih saya rasa. Oh Gitu. iya. Oke. Terus kalau misal nih Ibu Yohana nggak melakukan perubahan gitu, masih tetap kayak gini-gini aja gitu, kira-kira Ibu pernah berpikir nggak ya manfaat yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu dapatkan gitu apa aja? Manfaat apa ya Mbak? Mungkin lebih ke badan saya mungkin bakal semakin besar kali ya. Tapi itu manfaat bukan? Itu mungkin bukan ya, Iya, karena bukan berarti ya. karena kan kalau badan Ibu lebih besar nanti Bukannya nggak apa-apa ya Mbak ya, kan ini perutnya bayi ya, maksudnya ada bayinya, jadi kayak dikasih makan banyak, takutnya lah dikurangin mendadak itu nanti dia kelaparan gitu. Ya, oke. Nah, ini kita konsepnya berubahnya itu bertahap gitu Ibu, jadi nggak langsung awalnya 5 centong tadi nasinya langsung 1 centong gitu, enggak, jadi sedikit demi sedikit gitu. Mungkin dari Ibu Yohana kalau misal dikuranginya menjadi 4 centong gitu, kira-kira mampu nggak Bu? Coba dulu kali ya, saya sih berharapnya saya mampu gitu, cuman saya coba dulu gitu. Iya, ini nanti bisa dipikirkan lagi, bisa dipertimbangkan lagi gitu ya. Oke. Terus, nah di sini karena tadi kan Ibu Yohana juga udah tahu gitu ya manfaatnya apa aja. Kalau misal melakukan perubahan perilaku untuk konsumsi makanan yang lebih seimbang, terus konsumsi gulanya bisa dikurangi secara bertahap gitu. Ibu Yohana kan udah tahu, terus Ibu mertuanya juga udah tahu ya, udah dengar tadi manfaat yang bisa didapatkan Ibu Yohana apa, terus nanti konsekuensinya itu yang didapatkan itu apa, kayak kerugiannya gitu apa gitu kan. Ibu Yohana dan juga Ibu mertuanya juga udah tahu. Terus kalau misal Ibu Yohana tetap seperti ini, nggak berubah, manfaat dan kerugiannya juga Ibu Yohana sama Ibu mertuanya juga udah tahu gitu ya. Mungkin nanti secara bertahap kita lakukan pemantauan gitu ya Bu ya. Untuk saat ini Ibu bisa memikirkan terlebih dahulu dan memantapkan dirinya sebelum nanti bisa mencapai tujuan kita, tujuan konseling kita pada pagi hari ini, biar nanti kita bisa
bersama-sama membantu Ibu Yohana untuk mengatur pola makannya bisa lebih seimbang, konsumsi gulanya juga bisa sesuai dengan kebutuhan normalnya, terus kondisi obesitas dari Ibu Yohana tadi juga bisa ditangani dengan baik gitu. Nah, nanti kalau misal dari Ibu Yohana obesitasnya bisa tertangani dengan baik, terus Ibu Yohana juga bisa mulai melakukan pengaturan pola makan yang baik, peningkatan aktivitas fisiknya juga, itu bisa menjadikan tubuh Ibu Yohana lebih sehat dan janinnya juga lebih sehat gitu. Nah, nanti itu bisa mulai Ibu Yohana dan juga Ibu mertua pikirkan untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang Ibu dapatkan, terus nanti bisa mulai mempersiapkan diri seperti itu untuk mulai melakukan perubahan perilakunya tadi gitu. Mbak, bentar Mbak. Kalau untuk aktivitas fisiknya tadi tuh apa yang bisa saya lakukan ya? Oke, nah tadi kan Ibu Yohana bilangnya biasanya bantu-bantunya nyapu ya di rumah. Itu sudah bagus karena udah bergerak gitu ya tiap harinya, nyapu pagi sore juga kan, itu sudah bagus. Nah, mungkin bisa ditambah nih, kira-kira kalau misal jalan kaki gitu tiap 15 menit gitu tiap pagi sama tiap sore gitu, kira-kira dari Ibu Yohana merasa mampu atau enggak? Jalan ya. Jalan biasa aja gitu. Ke pasar nih. Oh iya. Iya, Nggak boleh. apa-apa? Nggak apa-apa. Pasarnya juga deket kan dari rumah? Ya ada sih dekat, ada jauh. Kadang tuh saya takut ngajak, takutnya dia kecapean. Iya. Kalau jalannya itu sekitar 15 menit tiap pagi, tiap sore gitu masih nggak apa-apa. Itu bisa nanti biar bayinya itu ikut aktif bergerak juga gitu. Karena kalau misal ibunya itu banyak tidur-tiduran terus, nanti bayinya juga nggak begitu aktif untuk bergerak, nanti malah berbahaya juga buat perkembangan janinnya gitu. Jadi kalau misal ibu mertuanya mau ajak belanja gitu nggak apa-apa, tapi tetap diawasi gitu ibu, karena mengingat masih trimester pertama juga ya bu ya, masih sering mual, apalagi ke pasar kan masih ini ya bu ya, banyak ditemukan kayak ikan asin gitu, baunya kan menyengat ya, nanti biar nggak mual juga gitu. Kalau nggak gitu jalan kaki di depan rumah gitu boleh, atau nggak gitu di dalam rumah gitu juga boleh, Muterin rumah gitu ya? Iya, nggak apa-apa, semampunya aja dulu, bertahap. Misal hari ini 5 menit dulu nggak apa-apa, terus besok kalau dirasa masih mampu buat 10 menit mulai bertahap 10 menit, kalau dirasa masih mampu 15 menit 15 menit gitu. Jadi bertahap, nggak langsung 15 menit gitu, nanti ibunya kaget, tambah ngos-ngosan nanti ya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi nanti dari sini bisa mulai dipikirkan gitu ya bu ya. Jadi mulai pulang nanti ibu bisa memikirkan beberapa hal yang udah saya bilang tadi, udah kita diskusikan, udah kita sepakati bersama tadi gitu ya. Nah itu tadi apa aja nih bu yang perlu ibu pertimbangkan lagi gitu? Mungkin kalau dari yang saya ingat ya, pola makannya saya itu ya yang kayak nasinya tadi mungkin diturunkan, terus gorengannya kan saya biasa 3 mungkin 2 dulu. Es krim saya juga yang biasa 3 kali sehari mungkin diturunkan 2 gitu. Teh juga ya, daripada teh tawar, kalau setiap saya mual dikasihnya teh tawar, mending air putih gitu kan ya, daripada teh yang gula gitu. Terus apa ya bu ya? Oh iya jalan, yang terakhir ya jalan. Aktivitas fisiknya ya benar-benar. Oke, bener banget. Terima kasih banyak Ibu Yohana sama Ibu mertuanya, udah paham banget ini atas apa yang perlu dipertimbangkan, apa yang perlu dipikirkan setelah nanti Ibu Yohana dan juga Ibu mertuanya pulang dari klinik saya ini, dan bisa dipertimbangkan lagi di rumah gitu. Terus nanti kalau misal memang sudah merasa yakin dan merasa siap untuk melakukan perubahan
perilakunya tadi itu nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan saya gitu ya Bu ya. Oke, Ibu udah bagus banget, udah paham, udah mendengarkan apa yang sudah saya beritahu tadi informasinya. Terima kasih banyak karena sudah memperhatikan saya gitu ya Bu ya. Nah, di sini kan kita juga perlu untuk memantau dan juga mengevaluasi progres Ibu dalam memikirkan dan juga mempertimbangkan, mempersiapkan dirinya untuk mulai melakukan perubahan perilaku gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih dari Ibu Yohana gitu berkenan untuk kembali ke sini lagi kapan ya Bu ya? Mungkin 2 minggu lagi Mbak ya, apa sebulan? 2 minggu kali ya? Ya, sebulan ya, sebulan. Sebulan. Ya, Kalau misal 2 minggu gitu Ibu Yohana merasa mampu atau gimana? seminggu ya Mbak ya? Bisa, apa Mbak? Seminggu Ada saja. lagi. Gimana? Dari Ibu Yohana apakah keberatan Bu? Seminggu. Ya, seminggu lagi ya Bu ya, kembali ke sini ya. Ya nggak apa-apa. Jadi dalam seminggu ini Ibu Yohana bisa mulai mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang diperoleh kalau misal melakukan perubahan perilaku atau tetap seperti ini, terus itu bisa dipertimbangkan dan menjadi dasar untuk meyakinkan diri Ibu nanti untuk tahap mempersiapkan diri untuk mulai melakukan perubahan perilaku tadi seperti itu ya Bu ya. Nanti 1 minggu ke depan kita evaluasi lagi apakah Ibu Yohana sudah siap untuk melakukan perubahan perilaku atau masih butuh waktu untuk berpikir kembali gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah paham dan juga memperhatikan saya, sudah meluangkan waktunya untuk melakukan konseling pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu mertuanya karena sudah mendampingi Ibu Yohana gitu ya, sudah mengantarkan ke sini gitu, sudah menemani. Terima kasih banyak atas hal itu semua gitu ya Bu ya. Mungkin konseling pada pagi hari ini bisa kita cukupkan ya Bu ya. Ibu bisa pulang, bisa memikirkan yang sudah kita sepakati tadi gitu ya Bu ya. Iya, maaf ya Mbak ya ganggu pagi-pagi ini. Yang Masih mataharinya masih iya. makasih Mbak. Iya nggak apa-apa Ibu. Nanti kalau misal butuh apa-apa bisa hubungi saya lagi gitu ya Bu ya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya Bu ya. Nanti kita pantau lagi gitu. Oke, terima kasih Ibu bisa pulang. Iya, dan hati-hati di jalan ya Bu ya.